Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Imelda Ogi SEMM. Di sini kami kelompok akan membahas materi mengenai desain organisasi serta pengolahan perilaku dan hubungan interpersonal. Sebelum masuk pembahasan, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Apriando Marcelino Kenny, saya sendiri. Ada Dea Priscilla Sandinda, Florencia Simbolon, Debbie Langi, Gisti Panawar, Giska Onsu, dan yang terakhir Laurencia Sanger. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Ada 4 topik yang kami bahas, yaitu yang pertama desain organisasi, yang kedua perilaku organisasi, yang ketiga komunikasi interpersonal, dan yang terakhir hubungan interpersonal. Desain organisasi, yaitu proses merancang struktur organisasi yang optimal untuk mencapai tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Hal ini melibatkan penentuan fungsi dan tugas yang diperlukan, serta mengatur bagaimana orang-orang dalam organisasi bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Wisnu dan Nur Hasana 2005, desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, proses dalam desain organisasi. Menurut Ivan Cvick, Konopaska, dan Matheson 2007, dalam desain organisasi terdapat 4 proses yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan menjadi jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi. Keuntungan ekonomis dari pembagian pekerjaan menjadi jabatan-jabatan khusus merupakan alasan historis utama yang mendasari penciptaan organisasi. Kedua, departementalisasi. Alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan bergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan spesialisasi dipisahkan satu sama lain, saling berhubungan dengan keseluruhan tugas, dan pencapaian keseluruhan pekerjaan membutuhkan pencapaian setiap pekerjaan. Ketiga, pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Para manajer akan memutuskan seberapa besar kewenangan yang seharusnya didelegasikan kepada setiap jabatan dan pemegang jabatan. Pendelegasian wewenang mengacu secara khusus kepada kewenangan pengambilan keputusan. Keempat, rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang melapor kepada atasan. Rentang ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi. Pertimbangan yang penting dalam menentukan rentang kendali seorang manajer bukanlah jumlah hubungan yang mungkin terjadi, melainkan frekuensi dan intensitas hubungan yang sebenarnya. Selanjutnya mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya mengenai unsur utama perilaku organisasi, yaitu ada pandangan psikologi, pandangan ekonomi, pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan organisasi dan pemimpinnya, dan yang terakhir pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Organisasi dikatakan produktif jika tujuan dapat dicapai dan proses pencapaian tersebut dilakukan dengan merubah masukan menjadi keluaran dengan biaya yang paling rendah. Yang kedua, pengurangan kemungkiran. Tingkat kemungkiran yang tinggi dapat berdampak langsung pada keefektifan dan efisiensi organisasi. Yang ketiga, penurunan turnover. Turnover adalah pengunduran diri secara permanen dari organisasi. Dan yang terakhir, peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima karyawan dan banyaknya yang mereka yakini harus mereka terima.
Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal sama dengan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi atau bisnis dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Poin penting yang pertama, menggunakan media dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, tertentu atau berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal, dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa sehari-hari. Yang penting dalam hal ini adalah kedua pelaku komunikasi tersebut dapat memahami bahasa lawan bicaranya. Dan yang keempat, tujuan yang dicapai bersifat personal apabila komunikasi dilakukan dalam suatu masyarakat dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila terjadi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, hubungan interpersonal dalam bisnis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal terutama dalam bisnis. Yang pertama ada percaya atau trust. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan dan tidak akan dihianati, maka orang itu akan lebih mudah membuka dirinya. Percaya pada orang lain akan tumbuh bila ada faktor-faktor sebagai berikut. A. Karakteristik dan maksud orang lain. Dan yang kedua, kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Selanjutnya ada perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Beberapa ciri perilaku suportif yaitu evaluasi dan deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme. Dan yang terakhir ada sikap terbuka, yaitu kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, pencarian informasi dari berbagai sumber, dan kesediaan mengubah keyakinannya. Kemudian ada pengelolaan perilaku dan hubungan interpersonal di dalam organisasi merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Hal ini mencakup mengelola komunikasi, interaksi tim, dan konflik di antara anggota tim. Beberapa faktor yang dapat membantu dalam pengelolaan perilaku dan hubungan interpersonal di dalam organisasi yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif, yang kedua, keterbukaan, yang ketiga, pengakuan dan apresiasi, yang keempat, pembagian tanggung jawab yang jelas, yang kelima, menjaga profesionalisme, dan yang terakhir, keterampilan manajemen konflik. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menuntut manajer untuk melihat secara bersamaan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Pengelolaan perilaku dan hubungan interpersonal di dalam organisasi merupakan hal yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Hal ini mencakup mengelola komunikasi, interaksi tim, dan konflik di antara anggota tim. Dengan mengelola perilaku dan hubungan interpersonal yang baik di dalam organisasi, dapat membantu meningkatkan kinerja dan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis, serta membantu mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Demikian hasil presentasi kami. Diucapkan terima kasih.